Uh, yeah. Uh, yeah. Uh, yeah. Uh. Berikat. Oke. Sesama alfa itu berikatan gitu ya di membentuk polimer, kita bisa lihat bahwa di polimernya jenisnya apa? Coba lihat di sini. Ini adalah pati. Gitu. Pati itu dibentuk dari ikatan alfa glukosa gitu, atau dibentuk dari alfa glukosa, monomer alfa glukosa. Tapi ketika kita bisa lihat adalah selulosa gitu polimer ya, itu sama-sama glukosa dua-duanya. Perbedaannya adalah selulosa ini dibentuk dari monomer beta glukosa, bukan alfa glukosa. Dua-duanya sama-sama glukosa. Nah, kira-kira apa efek? Ya, pati sama selulosa secara strukturnya aja deh, lebih kuat yang mana gitu, secara fisiknya. Kita bisa lihat di sini. Pati itu kan untuk apa sih? Kalau pati sama glikon sebenarnya sama-sama ini ya, sama-sama apa namanya? Sorry, selulosa sama pati ya, sorry, selulosa ini sama pati starch gitu. Nah, kalau yang starch itu kan dia alfa ya. Kalau misalkan ya starch itu alfa gitu ya. Kalau misalkan selulosa itu beta. Efeknya apa gitu ya? Efeknya ternyata kekerapatan molekulnya gitu ya. Coba kalau kita lihat selulosa yang tadi disusun oleh beta gitu ya. Dia tuh akhirnya susunya rapat kayak gini. Kalau kita bicara polimernya banyak ya. Dan kerapatan ini membentuk suatu benang-benang tipis sehingga kalau dia nyatu gitu ya, dia akan jadi sangat kuat. Nah, benang-benang pati ini yang dia punya fungsi apa? Struktural. Biasanya ada di dinding sel gitu. Ini adalah selulosa gitu yang membentuk dinding sel tumbuhan gitu. Karena strukturnya kuat benang-benang ini. Tapi kalau pati kita lihat membentukkan dari alfa glukosa, dia akan membentuk suatu susunan yang kurang rapat gitu ya. Dia bergelombang-gelombang gitu atau bahkan ada cabangnya juga gitu ya. Atau misalkan yang lebih lebih banyak cabangnya lagi adalah glikogen gitu ya. Glikogen mirip juga kayak pati, cuman dia lebih banyak aja cabang-cabangnya atau branch-nya gitu ya. Sehingga apa? Dia kurang rapat, loose. Apa konsekuensinya dari kurang rapat? Ya dia nggak bisa sebagai apa ya namanya? Nggak bisa sebagai media untuk struktur gitu. Dan arti nggak bisa dia menjadi suatu komponen struktural dalam sel. Tapi apa? Digunakan untuk storage gitu. Kemudahannya adalah kenapa storage dia mudah untuk dipecah-pecah gitu. Jadi persatuan monomernya. Karena dia mudah diakses oleh enzim dan segala macam dibandingkan bentuknya fiber kayak gini. Itu jauh lebih sulit gitu. Oke ya. Padahal dua-duanya sama-sama glukosa disusunnya, tapi cuma beda monomernya aja. Gitu. Yang satu alfa, yang satu beta. Kebayang ya konsekuensi dari cuma perbedaan posisi OH sama H aja dalam pembentukan polimer itu bisa sebegitu besar gitu ya efek untuk polimernya itu sendiri. Apalagi kalau monomer beda, gitu. Jauh lebih beda lagi nanti polimernya. Kira-kira kayak gitu. Oke, kebayang ya teman-teman? Ada mau ditanyain dulu? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nah, nggak selesai sampai situ untuk monomer atau modif atau apa ya
diversitas dari karbohidrat itu sendiri, ternyata diversitas ini juga ada pengaruhnya terhadap apa sih? Terhadap modifikasi, dalam arti ternyata monomer dari karbohidrat itu atau monomernya atau monosakaridanya itu bisa termodifikasi kayak gitu. Modifikasi apa? Nah, ini contohnya kitin. Dia ada N-nya atau nitrogennya gitu ya. Di C nomor 2 ini atau di C nomor 2 ini ada nitrogennya, kita bisa lihat gitu ya. Nah, ketika gus nitrogen ini masuk, ini kita sebut sebagai kitin monomer apa polimernya gitu ya. Nah, atau contohnya lagi di ini kitin ini nanti menyusun apa sih? Ini serangga ya kalau nggak salah ya dia. Ini. Jadi sel-sel serangga ada kitin ini. Nah, kalau misalkan di bakteri itu ada peptidoglikan. Ada glikan itu maksudnya untuk gula, ada peptido dalam arti dia punya protein di sana, sedikit peptida gitu. Sedikit ada unsur atau senyawa proteinnya gitu. Nah, kita bisa proteinnya di mana? Di sini. Di sini nih. Gitu. Ini ada protein-protein sedikit gitu ya. Dan itu nyatu gitu sebenarnya sama monomer atau monosakaridanya. Nah, itu ada satu jenis lagi gitu. Nah, jadi bayangin aja, modifikasinya juga memperluas diversitas dari karbohidrat. Oke ya. Oke, ada yang mau ditanyain dulu untuk karbohidrat? Kita ternak dulu kali 2 menit ya. Silakan teman-teman kalau ada mau nanya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke lipid. Nah, tadi yang grup karbohidrat aja ya. Kita udah bahas. Nah, lipid ini sebenarnya kita bisa kelompok ini kita bisa katakan adalah dia suatu kelompok di biologi molekuler gitu atau di biomol itu adalah suatu grup all group yang punya karakteristik hidrofobik gitu. Itu lipid. Teman-teman udah tahu maksudnya hidrofobik apa? Aku mau nge-recall dulu. Barangkali takutnya ada yang belum tahu. Hidrofobik. Apa itu hidrofobik? Ada yang pernah tahu? Barangkali hidrofobik. Gimana, teman-teman? Belum tahu, Kak. Oke. Oh, apa? Nah, hidrofobik itu adalah molekul yang tidak bisa berinteraksi langsung dengan air. Kayak gitu. Istilahnya kayak gitu. Interaksi kayak gimana sih maksudnya gitu ya. Bahkan butuh air untuk menyatukan atau memisahkan. Sebenarnya ada lagi nih. Ketika molekul air tuh kayak gimana sih? Teman-teman udah belajar kimia dasar belum? Yang istilahnya dia ikatan kimia. Ya, saya sama Kasata udah sih minggu lalu. Yang kayak dia punya interaksi elektronegatif. Kayak gitu udah belum? Gak apa jawab aja. Aku biar tahu juga gitu. Biar aku nanti bisa menyesuaikan. Udah belum? Elektronegativitas gitu. Udah belum? Elektronegatif.
Udah belum tentang ini? Halo, belum? Udah? Udah atau belum? Biar aku bisa lanjut nih. Kalau misalkan aku bahas terus teman-teman nggak paham terus nggak ada respon, aku bingung juga ini paham beneran atau gimana gitu, takutnya gitu. Gimana? Maksudnya udah belajar dulu sebelumnya atau enggak? Kalau misalnya belum ya juga nggak apa-apa. Nanti aku bisa sesuaikan bahasaku gitu. Gimana? Udah Kak, tapi lupa. Oke, nggak apa-apa. Nah, aku berarti ingatkan gitu ya. Makasih ya, BTW. Nah, untuk elektronegatif ini eh, itu maksudnya apa sih? Sebenarnya itu karakteristik gitu ya, karakteristik dari molekul. Gini, gimana ya jelasinnya? Nah, molekul ini gini. Hmm, atom itu, ya, aku mulai dari atom lagi ya. Atom itu kan dia disusun oleh suatu apa sih? Elektron-elektron kan. Ada elektron kayak gitu ya, kira-kira. Nanti pusat atomnya gitu. Kayak aku just pos, bisa pos. Ya bisa proton atau apapun gitu atau neutron di tengah gitu ya. Terus aku tulis P aja gitu. Nah, itu kan disusun dari elektron-elektron kan, itu suatu atom. Kebayang? Dan ketika apa namanya? Ketika dia berikatan kovalen dengan sesamanya, kovalen itu apa sih sebenarnya? Sharing valensi nggak sih? Kan atom itu ada suatu valensi gitu ya. Dia sharing elektron gitu. Dia bukan nambah elektron atau apa ya? Atau mendonor elektron enggak. Kalau mendonor dan menerima elektron kita sebut ion. Ya enggak sih? Itu mendonor atau kasih gitu elektronnya. Tapi kalau sharing gitu ya, dia nggak ngedonor gitu. Tapi yuk kita bareng-bareng diem satu rumah, elektronnya kita punya bersama gitu. Nah, dia sharing elektron ini gitu. Itu kita sebut sebagai ikatan kovalen gitu. Nah, sharing ini gitu ya, sharing elektron ini yaitu kita kita bisa gambarkan di sini gitu ya. Atau kalau sama molekul strukturnya kayak gini. Itu adalah ikatan kovalen semua gitu. Alias elektron di sharing. Nah, dalam proses sharing elektron ini ada namanya kecenderungan gitu ya. Kecenderungan apa? Kecenderungan elektronnya lebih mihak ke siapa gitu, dalam tanda kutip ya, lebih mihak ke siapa? Dalam arti posisinya dia lebih ke atom yang sebelah kanan atau sebelah kiri gitu. Atau netral. Nah, itu bisa berpengaruh terhadap elektronegativitas suatu senyawanya atau molekulnya yang dibentuk dari dua atom ini contoh atau beberapa atom itu. Kebayang? Kebayang nggak nih? Biar bisa aku lanjut nih bahasannya, ini agak kimia banget soalnya. Ya, aku asumsikan kebayang gitu ya, semoga. Nah, untuk elektronegatif ini itu nanti berpengaruh. Misalkan contoh aja deh. Ini aku punya dua atom, ada A sama B. Elektron yang di-sharing ini lebih cenderung ke A. Otomatis dia memiliki elektronegativitas yang lebih tinggi gitu ya. Nah, itu ada suatu polarisasi gitu ya. Dalam arti kayak misalkan ada pengkutupan, ada jelas ini sudut ada apa namanya? Ini jelas yang kanan mana, yang kiri mana gitu. Itu mau kita sebut sebagai polarisasi ya. Yang kanan mana, yang kiri mana gitu. Yang ini negatif, yang ini positif gitu. Ini kita sebut polarisasi gitu. Kenapa ini negatif? Karena ini elektronnya lebih cenderung ke arah kiri atau ke arah A gitu. Nah, itu yang terjadi di air ya. Nah, air itu susunannya kayak gini kan. Elektronnya atomnya gini, H2O. Elektronnya lebih cenderung ke arah O. Sehingga O ini cenderung lebih negatif dibanding H yang cenderung positif.
Kecenderungan positif dan negatif ini bukan ion ya. Dalam arti O itu bukan ion, tapi cenderung negatif aja, cenderung. Bukan itu negatif, bukan, tapi cenderung negatif. Nah, kecenderungan ini itu mempengaruhi sifat air gitu. Yang mana dia selektif dalam berinteraksi. Yang maunya berinteraksi sama siapa? NaCl kan jelas, NaCl kan ion ya. Kalau dilepas bisa berdisosiasi di air. Kenapa ya? Karena air punya kecenderungan ini. Na plus itu nanti punya interaksi dengan O. Kenapa? Karena plus dan minus ketemu. Cl min berinteraksi dengan H karena cenderungnya negatif dan positif ketemu gitu. Tapi kalau kita lihat asam lemak strukturnya seperti ini gitu ya. Ini asam lemak mana yang positif dan negatif? Dia tuh tidak ada elektronegativitas. Dalam arti dia netral elektronnya. Terdistribusi merata dan netral. Kecuali mungkin di ujung sini ya, gitu ya. Tapi ini sebenarnya bukan masuk ke asam lemak. Nanti kita lihatnya apa di sini. Tapi asam ya ini asamnya sih sebenarnya. Tapi nanti ini bisa berinteraksi dengan suatu monomer lagi gitu istilahnya kayak gitu. Nah, tapi yang asam lemak ini struktur ini yang aku mau tinjau, dia itu pure psikologis, nggak ada psikologis, nggak ada psikis gitu di sini mah gitu ya di molekul kimia. Tapi maksudnya adalah dia tidak bisa berinteraksi langsung dengan air. Yang satu air punya sifatnya negatif dan positif seperti ini, atau dia punya kecenderungan polarisasi yang jelas akibat sifat elektronegativitas ini. Tapi kalau yang ini dia pure nggak ada gitu, nggak ada kecenderungan. Ini mau negatif mau positif ya rata aja, flat aja gitu dia. Gitu. Jadi air itu nggak bisa berinteraksi langsung dengan dia. Gitu kira-kira. Oke, ada yang mau ditanya dulu sampai sini? Oke, kalau nggak ada aku next. Nah, lemak ini jauh lebih diverse ya. Nggak jauh sih. Sebenarnya ya sama diverse juga sih sebenarnya. Sama-sama diverse juga dengan karbohidrat. Tapi di sini salah satu pembedanya adalah kita lihat berbagai jenis monomer asam lemak. Gitu ya. Dari jumlah karbonnya, dan bisa kita lihat pembedanya antara satu dengan lainnya. Monomer itu dari jumlah karbon dan jumlah double bond-nya. Apa sih double bond? Kalau kita lihat tadi di sebelah adalah seperti ini. Ini dia double bond. Gitu. Ada rangkap dua seperti ini. Gitu. Oke ya. Nah, double bond ini itu nanti bisa membedakan gitu ya. Perbedaan nama-namanya. Ada laurat, ada miristat, pamitat, cearat, dan seterusnya. Banyak sekali. Dan ya tentu makin banyak C, ya makin panjang dia tangannya kira-kira kayak gitu. Yang makin dikit C ya makin pendek, segini doang. Gitu kira-kira. Oke, ada yang mau tanya dulu sampai sini? Gak ada? Oke, semoga paham ya. Nah, aku lanjut di triasil gliserol. Di sini salah satu polimer dari lipid ya. Kenapa disebut sebagai triasil gliserol? Ini triasil gliserol ini salah satu yang umum ditemukan apa sih? Ditemukan di mana sih? Ditemukan di storage gitu ya. Lemak ini sudah sangat common, kita bisa katakan sebagai molekul untuk storage atau cadangan makanan, kalau gitulah, kalau misalkan kita di pencernaan gitu, untuk cadangan makanan. Ya itu sangat umum sekali, sebenarnya iya betul. Itu lemak seperti itu. Dan lemak ini dalam cadangan makanannya, dalam bentuk apa sih dia polimernya? Dalam bentuk triasil gliserol. Gitu. Nah, triasil gliserol ini kayak gimana sih strukturnya? Strukturnya seperti ini. Dia ada satu gliserol, ini monomer gliserol. Dia bukan gula ya. Kenapa bukan gula? Karena coba lihat, kalau gula itu pasti ada CO rangkap 2-nya. Entah di ujung atau di tengah gitu ya. Kalau di ujung tadi gliserol, aldehid atau aldosa, yang di tengah kita sebut ketosa. Tapi coba dia flat. Nggak ada C rangkap 2-nya. C aja. Rangkap satu, rangkap satu, rangkap satu. Rangkapannya cuma satu tangan doang gitu ya. Nah,
gliserol ini dia berinteraksi dengan asam atau gugus karboksilat yang seperti ini gitu ya di ujung COOH gitu. Dia berinteraksi dengan suatu gugus ini. Ada OH dan H di sini, dia berinteraksi, keluar H2O. Kita sebut reaksi dehidrasi gitu. Reaksi dehidrasi ini ngeluarin air dan sehingga dia bisa membentuk suatu kompleks asam lemak dengan gliserol ini. Kalau 3 asam lemak yang berinteraksi dengan 1, 2, 3, dia bentuknya seperti ini. Nah, ikatan yang dibentuk ini kita sebut ikatan ester gitu. Nanti akan lebih dalam belajar di biokimia sebenarnya. Maksudnya di kimia organik ya, di dalamnya. Tapi ini aku cuma overview aja, ini ester ya namanya gitu. Oke, situ aja dulu. Nah, satu lagi modifikasi asam lemak yaitu fosfolipid. Nah, fosfolipid ini kita bisa lihat dia disusun sama juga ada gliserol gitu ya. Ada gliserol ini. Cuman gliserol satu tangannya gitu ya. Tadi fosfolipid ini satu tangannya ada, kalau ini kan tiga-tiganya nempel ke asam lemak ya. Gitu ya. Tiga-tiganya nempel ke asam lemak. 1, 2, 3 nempel ke asam lemak semua seperti ini. Nah, tapi kalau fosfolipid satu tangannya nggak nempel ke asam lemak, tapi ke suatu apa? Fosfat. Gitu. Ada suatu molekul yang namanya fosfat ini, dia nempel ke sini, ke fosfat. Satu tangannya, OH-nya nempel ke sini fosfat. Dan fosfat ini nanti satu tangannya lagi bisa nempel ke macam-macam. Kalau di sini digambarkan sasarannya ke kolin, ya, kolin seperti ini gitu ya. Gitu. Dan ini fosfolipid ini itu adalah penyusun dari membran sel. Gitu. Oke. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain?